Penumpang bus Transjakarta. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama @prestory. Gak hanya luar kota, perjalanan dalam kota juga kadang memiliki kisah seram di luar nalar. Seperti yang dialami oleh salah satu seorang teman ketika dalam perjalanan pulang dari kantor menggunakan Transjakarta. Hujan di jam 9:30 malam menambah kesempurnaan hari Kamis ini. Seharian berkutat dengan pekerjaan kantor, menyedot nyaris semua energi yang aku punya. Hanya tersisa sedikit tenaga yang bisa digerakkan untuk perjalanan pulang. Aku Siska, karyawati sebuah perusahaan yang berkantor di Jakarta Barat. Sudah nyaris 2 tahun bekerja di tempat ini. Perusahaan yang lingkungan kerjanya aku suka. Cukup nyaman untuk bekerja mencari nafkah. Rumah di daerah Rempoa, Jakarta Selatan. Bersama ibu dan adik, aku tinggal di rumah yang sebenarnya terlalu besar bagi kami. Ayah sudah tiada sejak aku masih kecil. Kakak satu-satunya tinggal di luar kota bersama suami dan anaknya. Sebenarnya jarak rumah ke kantor nggak terlalu jauh, hanya sekitar 16 km kalau dilihat melalui Google Map. Tapi ini Jakarta, yang harusnya dekat, malah bisa memakan waktu lebih lama karena banyak faktor. Aku pengguna transportasi umum Transjakarta, atau masih sering disebut busway, dan angkot jadi tumpuan setiap hari. Sama juga dengan malam ini, aku harus naik bis Transjakarta menuju Lebak Bulus. Dari situ nanti akan lanjut menggunakan angkot menuju Rempoa. Sudah nyaris jam 10, aku masih di lobi gedung, menunggu hujan deras berhenti, atau seenggaknya mereda. Dasar aku, di waktu yang sepertinya mulai masuk musim penghujan ini, malah gak bawa payung. "Mbak Siska, pakai payung ini aja, gak apa-apa. Tapi besok bawa lagi ya, hehehe." Pak Andi, security, tiba-tiba sudah berdiri di sampingku, menawarkan payungnya dengan senyum sumringah. "Enggak pak, makasih. Bentar lagi juga berhenti hujannya." Duh, bukannya nolak rezeki, tapi payung yang Pak Andi tawarkan adalah payung hitam berukuran sangat besar, dengan gagang kayu melengkung yang besar juga. Enggak ah, aku mikir bawanya besok akan repot. Jarak antara lobi gedung dan halte bis TJ gak terlalu jauh. Dari tempatku berdiri sekarang ini pun haltenya sudah kelihatan. Hanya cukup berjalan kaki sebentar, lalu naik jembatan penyeberangan yang sekaligus menuju halte. Sampai deh. Akhirnya reda. Bergumam sendiri, aku melihat hujan yang berkurang intensitasnya. "Pak Andi, aku pulang ya." Lalu pamit ke Pak Andi yang dari tadi sudah setia menemani. Kemudian setengah berlari aku menuju gerbang gedung, lanjut ke jembatan penyeberangan. Untunglah jembatannya memiliki atap, aku jadi nggak kehujanan. Gerimis ternyata hanya sebentar, seketika berubah lagi menjadi hujan deras. Aku yang sudah berdiri di depan loket bisa bersyukur karena sudah berada di tempat aman dari hujan. "Mas, masih ada kan ya bisnya?" Sudah jam 10 lewat, aku memastikan lagi mengenai keberadaan bis dengan bertanya kepada mas petugas. Karena di aplikasi ponsel nggak terlihat ada bis yang mendekat. "Masih ada mbak, silakan ditunggu aja," jawab mas petugas. Lega mendengarnya. Duduk manis di kursi, aku menunggu kedatangan bis sambil sesekali melihat ke jalan tempat kemunculannya. Jam 10:30 lebih sedikit, hati mulai gundah gulana karena bis belum muncul juga. Sementara hujan masih saja deras turunnya. Di halte Grand Garden ini hanya ada aku dan beberapa petugas yang sepertinya sudah mulai bersiap untuk pulang. Sinar terang tiba-tiba muncul mendekat.
Kelihatan kalau itu adalah lampu dari kendaraan yang berukuran besar. Syukurlah, bis datang juga. Sungguh lega perasaan ini. Berdiri dari duduk, lalu aku mendekat ke pintu halte, menunggu bis untuk benar-benar sampai dan berhenti. Akhirnya bis berhenti tepat di hadapan. Pintunya terbuka, lalu aku melangkahkan kaki untuk masuk. Bis ini adalah bis yang panjang, jadi seperti bis gandeng. Entahlah apa biasa disebutnya. Yang pasti tempat duduknya berjajar di kanan kiri, saling berhadapan. Aku memilih tempat duduk yang sejajar dengan sopir. Gak jauh dari tempat Pak Supir yang sedang duduk di belakang kemudi. Sementara petugas Transjakarta yang satu lagi berdiri di dekat pintu paling belakang. Bis mulai berjalan perlahan meninggalkan halte. Sementara hujan masih turun cukup deras. Sepertinya ini bis terakhir. Terlihat dari penumpangnya yang sangat sedikit. Aku menghitungnya hanya ada 4 orang selain aku. 3 laki-laki di badan bis belakang. 1 perempuan duduk di kursi yang berseberangan denganku. Kursi khusus penumpang wanita. Seperti biasanya, lampu di dalam menyala terang. Dengan begitu, aku dapat melihat dengan jelas ke setiap bagian bis. Dalam gelapnya malam yang semakin larut, kami membelah barat Jakarta menuju selatan, menyusuri jalan yang biasa disebut dengan jalan panjang. Ponsel di tangan menjadi fokusku untuk menghabiskan waktu. Bukan kebetulan, di malam Jumat memang biasanya adalah waktu untuk membaca cerita seram yang ada di Twitter. Cerita dari Mas Bri sudah menjadi langganan bacaanku. Bis semakin kosong karena 2 dari 4 penumpang sudah turun. Jadi hanya tinggal aku dan laki-laki yang duduk di kursi paling belakang. Di bagian depan hanya ada aku dan Pak Supir. Sekali lagi, hujan masih turun dengan derasnya. Nyaris sudah setengah perjalanan. Beberapa halte perhentian sudah terlewati. Aku masih fokus membaca ceritanya Mas Bri. Tapi ternyata pada saat inilah ada peristiwa seram yang mulai terjadi. Ketika mata masih terus ke layar ponsel, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mengganggu perasaan. Posisi bis sedang berhenti di halte salah satu rumah sakit. Entah kebetulan atau gimana, tapi saat itu bis berhenti cukup lama. Gak seperti biasanya. Teman-teman semua pasti pernah mengalami ketika perasaan mengatakan seperti ada yang sedang memperhatikan. Walaupun enggak atau belum melihat langsung ke siapapun yang mungkin memang sedang memperhatikan. Tapi perasaan mengatakan demikian. Pernah kan? Nah, aku merasakan hal seperti itu. Seperti ada yang sedang memperhatikan. Yang pertama kali aku lakukan adalah melihat sekeliling. Pandangan menyapu ke seluruh sudut bis. Masih sama, situasi masih sepi. Hanya ada aku dan penumpang laki-laki yang sedang tidur di kursi paling ujung belakang. Suara hujan deras yang sesekali disertai petir jadi semakin jelas terdengar karena pintu bis dalam keadaan terbuka. Ketika pandangan kembali mengarah ke depan, saat itulah akhirnya aku menemukan kalau ada seseorang yang sedang memperhatikan. Ada perempuan yang sedang berdiri di atas tangga menuju jembatan penyeberangan. Jembatan yang sekaligus dipergunakan sebagai jalan menuju halte bis. Aku sama sekali gak mengenali perempuan itu, gak kenal. Hanya berdiri diam menghadap ke arah bis. Aku berpikir mungkin dia sedang berteduh dari hujan yang memang turun semakin deras. Kalau memang hanya begitu, aku gak akan memperhatikan dia juga. Yang sedikit membuat creepy, ternyata wajahnya, pandangannya, mengarah ke aku, memperhatikanku. Cukup menyeramkan, jarak kami memang gak terlalu dekat, tapi lampu penerangan di atas tempat dia berdiri masih menyala terang. Cukup buatku untuk dapat melihat jelas wajah dan penampilannya. Rambutnya panjang tergerai, mengenakan gaun hitam panjang. Beberapa detik kami saling berpandangan. Lalu,
seperti tersadar. Aku langsung menunduk ketika senyum mulai mengembang di wajahnya yang pucat dan sedikit basah seperti kena serpian air hujan. Merinding melihatnya. Untunglah, kemudian pintu tertutup. Lalu bis mulai berjalan lagi. Detik berikutnya, karena penasaran, aku memberanikan diri untuk melihat kembali perempuan itu. Dia masih berdiri di tempatnya, dengan wajah terus mengikuti pergerakan bis yang semakin menjauh, memperhatikan dengan senyum yang masih mengembang. Ah, bukan apa-apa. Mungkin itu hanya perempuan yang mengira kalau aku kenal dengannya. Itu yang ada di pikiran. Coba menghilangkan rasa cemas yang mulai timbul. Gak berapa lama kemudian, bis kembali berhenti di halte ITC Permata Hijau. Kali ini bis berhenti hanya sebentar, karena memang gak ada penumpang yang naik atau turun. Tapi, walaupun hanya beberapa belas detik berhenti, ada kejadian aneh lagi. Aku melihat sesuatu. Gak persis di hadapan, tetapi pintu bis yang berada di depan tempat aku duduk memiliki kaca. Dari kaca itu dapat kelihatan keadaan luar. Nah, melalui kaca itulah aku melihat sesuatu, seseorang. Aku melihat perempuan itu lagi, perempuan yang tadi berdiri di tangga halte. Penampilannya sama persis. Kali ini penerangan gak sebagus ketika pertama kali melihat dia. Tapi dalam remang aku yakin kalau itu orang yang sama. Dia berdiri di bawah pohon, di atas separator jalan. Diam di bawah derasnya hujan yang masih turun cukup deras. Sekali lagi, dia berdiri memperhatikan. Sekilas aku dapat melihat senyum di wajahnya. Hanya beberapa detik, kemudian bis kembali berjalan. Kecemasan semakin mempuncak, rasa takut mulai timbul. Tapi tetap saja aku memaksa otak untuk mengusir pikiran seram di kepala. Di halte-halte berikutnya masih belum ada juga penumpang yang naik. Padahal aku berharap semoga ada penambahan penumpang, mengurangi keheningan bis yang semakin lama sepertinya semakin mencekam. Ah, semoga hanya perasaanku aja. Mall Gandaria City masih kelihatan ramai, sepertinya karena bertepatan dengan jam pulang para karyawannya. Gak lama setelah mall, bis mulai masuk underpass, terowongan bawah yang agak panjang. Di tengah-tengah terowongan, tiba-tiba lampu di dalam bis mati total. Entah kenapa, seketika itu pula keadaan menjadi gelap gulita. Tapi hanya beberapa detik, setelahnya lampu kembali menyala. Syukurlah, bikin kaget aja. Nah, ketika lampu kembali menyala, aku kembali terkejut ketakutan. Dari sudut mata sebelah kiri, aku melihat ada penumpang baru sedang duduk di ujung belakang. Refleks aku langsung menoleh ke belakang. Astaga, ternyata perempuan bergaun hitam itu sedang duduk di kursi belakang, berdekatan dengan penumpang laki-laki yang sedang tertidur pulas. Dia duduk diam. Kali ini wajahnya menghadap ke depan, ke jalan raya, gak sedang memperhatikan aku. Aku ketakutan karena sangat yakin kalau sebelum insiden lampu mati tadi, gak ada satupun penumpang yang naik. Jantung berdegup kencang, ketakutan. Tapi masih mampu bergeser posisi duduk untuk lebih dekat lagi ke pak sopir. Gak berani melihat lagi ke belakang, aku arahkan pandangan terus ke depan, ke jalan raya yang masih saja terguyur hujan. Selepas halte mall Pondok Indah, bis semakin dekat ke terminal Lebak Bulus. Aku masih belum berani melihat ke belakang. Soalnya belum ada satupun penumpang yang naik. Setiap halte yang kami lalui selalu dalam keadaan kosong. Memasuki kawasan Pondok Indah, suasananya gelap karena lampu gak sebanyak ketika melewati mall. Apalagi kalau sudah mendekat ke bundarannya, sungguh gelap. Ketika keadaan di luar gelap itulah, walaupun gak secara langsung, tapi aku dapat melihat isi bis dari pantulan kaca depan.
sampai ke bagian paling belakang. Ketika melihat pantulan dari kaca, aku mulai menangis pelan, ketakutan, merinding sekujur badan. Dari pantulan kaca, aku melihat kalau perempuan itu ternyata masih ada di dalam bis, tapi sudah berpindah tempat. Dia duduk lebih mendekat ke tempatku, persis di samping pintu keluar. Jarak kami hanya beberapa meter, dipisahkan oleh beberapa kursi dan pintu. Sekelebatan aku melihat dia tetap duduk diam menghadap lurus ke depan. Tuhan, aku takut. Perjalanan dari Pondok Indah ke Terminal Lebak Bulus yang gak terlalu jauh, jadi terasa sangat panjang. Akhirnya bis sampai di tujuan akhir, Terminal Lebak Bulus. Aku belum berani melihat ke belakang. Lalu nekat menggedor sekat pembatas yang memisahkan penumpang dengan kabin pemudi. Pak, aku boleh keluar dari pintu itu aja. Sambil menangis aku meminta izin Pak supir untuk turun melalui pintunya. Syukurlah, beliau mengizinkan. Aku langsung masuk ke kabin supir. Ada apa mbak? Tanya Pak supir. Saya takut pak, ada penumpang seram. Jawabku pendek sambil gemetar. Lalu aku keluar dan berjalan meninggalkan bis. Setelah sedikit sudah menjauh, aku memberanikan diri untuk melihat ke belakang, ke arah bis. Perempuan itu masih ada. Dia berdiri di depan pintu, memperhatikan aku sambil tersenyum. Sekian dulu cerita kali ini. Yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga tidak menemukan keseraman seperti yang ada di cerita ini.